Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Nisrina Dwindra Cayani dari kelompok 9. Kali ini kami akan memberikan sebuah berita terkait sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Anak berkebutuhan khusus ABK tidak hanya dapat bersekolah di sekolah luar biasa saja. Hal ini terbukti dengan adanya sekolah reguler yang menerima anak dengan kebutuhan khusus, yakni SMK Negeri 5 Jember. SMK Negeri 5 Jember ini merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada di Jember yang juga menerima anak berkebutuhan khusus. Dari informasi di atas dapat dikatakan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah inklusi. Selain untuk menyetarakan hak dalam pendidikan antara anak berkebutuhan khusus dan anak reguler, SMK Negeri 5 Jember menerima anak berkebutuhan khusus dengan tujuan untuk menghindari terjadinya banyak diskriminasi yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Karena tidak seharusnya anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler harus didiskriminasi. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk menumbuhkan rasa empati satu sama lain, karena sejatinya setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Baiklah, inilah berita inklusi selengkapnya. Beginilah kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di SMK Negeri 5 Jember. Mereka dapat berbaur dengan siswa reguler dengan baik. Dalam pembelajarannya juga berlangsung seperti biasa dengan adanya anak berkebutuhan khusus di dalamnya, serta menggunakan kurikulum standar nasional dari Kemendikbud. Namun untuk anak berkebutuhan khusus hanya dikondisikan semampu dan sebisanya saja. Di sekolah SMK Negeri Jember memang tidak ada kelas khusus serta tidak ada guru pendamping khususnya, namun seluruh guru baik guru kelas, guru kejuruan, maupun guru bimbingan, konseling selalu memberikan pelayanan serta motivasi belajar kepada anak berkebutuhan khusus. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan kelas yang aksesibilitas serta pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Hal ini kami menemukan salah satu anak berkebutuhan khusus yang ada di SMK Negeri 5 Jember, yaitu bernama Noval. Noval merupakan salah satu siswa kelas 11 jurusan ATU atau Agribisnis Ternak Unggas. Noval memiliki keistimewaan fisik yang berbeda dari lainnya. Namun itu tak menjadikan Noval patah semangat untuk terus meraih mimpinya. Pada saat kami wawancarai, Noval bercerita bahwa pada awalnya emang ada beberapa temannya yang tidak bisa menerima dia dengan baik. Namun seiringan berjalan waktu, banyak teman mulai dapat berinteraksi dengan Noval serta dapat menerimanya dengan baik. Yang dipelajari di sini tentang memelihara ternak sama pemasaran dari ternak. Asalnya dari mana?
Bapak pernah kambing ibu ngajar dulu SD. Rapat si aku. Pulang ke rapat. Jadi pengen berwirausaha dengan keluarga kamu yang berwirausaha, kayak berkelanjutan. Sini sempat lihat sini langsung masuk ke sini tuh langsung udah kamu masuk aja gitu atau mesti ada peraturan guru-guru di sini juga kamu Kami juga mewawancarai Kalau di kelas sendiri salah ada dua. satu teman sekelas Noval. Ada. Rata-rata itu banyak cowoknya, tapi kalau cewek itu sekelas cuma 4 orang. Awalnya 5, terus ceweknya itu pindah 1 karena masalah keluarga kan. kalau yang 4 ini kan Yang 4 cewek. ya istri nggak ada. Kalau adik lihat ya yang temennya tadi siapa tadi? Novel ini waktu istirahat tuh ngapain aja di kelas ini? Diem deh, Diam, main HP nggak bermain sama temennya, kadang mabar. sama sampean bermain juga. Itu adik Novel itu di kelasnya gimana aja? Ya tiap habis istirahat biasanya ya anaknya diam, nggak kemana-mana. Paling cuma keluar kalau mau ke toilet atau enggak ke kantin. Kalau waktu ada pembelajaran langsung gitu ya, itu anaknya aktif atau enggak, sering bertanya kah atau enggak? Anaknya tuh lebih ke bilang ke temennya suruh jawab itu, nanti temen yang satunya itu yang bakal jawab. Jadi kayak ngasih Itu minta bantuan gitu. bocoran kayak kasih bocoran. Pinter nggak sih? Iya. Kalau untuk berangkat sekolahnya itu sama siapa? Saya Oh berdua. kadang kadang berangkat sama saya, kalau nggak gitu pulangnya ya sama saya. Karena jalannya itu kan jalan perginya itu berangkatnya itu satu arah, cuma belok ke sedikit aja. Itu apa di novel ini? Salah. Menurut teman-teman di kelas itu memandang di novel ini kayak gimana? Ya kayak teman-teman seperti biasa aja. Nggak ada. Kalau dulu masih baru kelas 10 itu ya itu anak-anak banyak yang rasanya kayak gitu, tapi sekarang udah kayak ketemu biasa. Tapi kan tidak novel kan pendiam ya. Itu kok memang nggak ada interaksi kan sama teman kelasnya, kok bisa pendiam terus
cerita misalnya. Mi juga mewawancarai salah satu guru BK di sekolah tersebut, juga mengungkapkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti yang lain. Maka dari itu sekolah akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan serta fasilitas yang memadai bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Wawancara itu 2. Terus yang lulus ya, yang sudah lulus kemarin itu ada 3, berarti 5 ya. Terus sekarang ada di kimia 1, 6, 7, ada 7 anak, kurang lebih seperti itu dari yang sudah lulus kemarin. Itu ABK-nya macam-macam Mbak. Apakah ada respon siswa biasa terhadap siswa ABK terhadap cukup positif? Ya mungkin ya awalnya ya karena berbeda gitu ya, awalnya pasti mereka agak sedikit ada pembulian tuh ada ya, tidak menutup umum karena berbeda pasti ada yang namanya bully ya, paling tidak ya dikata-katain lewat verbal, ada yang seperti itu. Ada yang positif juga ada. Kemarin yang lulus ini kemarin karena anaknya pintar, meskipun ABK dia pintar, kemudian bisa aktif dalam sosialisasi, itu ternyata banyak yang suka dari semua jurusan, anak yang suka. Jadi itu berespon positif ke anaknya. Nah anaknya juga pede. Bagaimana interaksinya anak ABK di kelas terhadap siswa yang normal? Ya itu biasa sih, sama karena ABK-nya di sini tidak yang begitu parah ya, mungkin ya mohon maaf tangannya tidak ada atau pincang, cara berjalannya berbeda. Jadi biasa sih selama mereka ya bergaul biasa, tapi memang ada sebagian dari 7 anak itu yang minder ya karena memang keadaan, ada yang seperti itu juga karena memang kondisi ya seperti itu. Ada yang percaya dirinya tinggi, ada yang minder ya tadi jenengan wawancara itu ya, ada yang berusaha menyembunyikan kekurangannya, ada yang seperti itu. Adakah perbedaan cara mengevaluasi ABK dengan siswa yang normal? Iya pasti ada Mbak. Kita karena ini sudah kurikulum merdeka ya, kita menilai siswa sesuai dengan peserta didiknya, itu pasti berbeda dengan siswa yang normal pada umumnya. Nggak bisa kita menyamakan. Kalau yang tadi tak ada tangannya, dia jurusan ATU mungkin yang berhubungan dengan unggas gitu ya, nggak mungkin juga kita memaksakan dia untuk ikut mengelola unggas gimana, terus mungkin nilainya juga bisa kasihan, itu berbeda. Itu guru jurusan, hak prerogatifnya ada di guru jurusan yang mengetahui bagaimana cara mendidik. Mungkin boleh diceritakan sedikit pengalaman ibu saat pertama kali mengajar sebagai guru ABK? Nah ya pertamanya bingung sih, apa belakang layar. Pertamanya bingung sih Mbak, waktunya mau ngasih treatment seperti apa, takut salah. Tapi alhamdulillah karena ABK-nya yang tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu menonjol banget, karena memang mereka itu ada di fisik. Jadi mungkin untuk cara berpikir itu masih sama seperti pada siswa umumnya. Jadi yes, mungkin sering dimotivasi saja. Seperti itu. Kita lakukan motivasi, pendampingan biar menambah rasa percaya diri. Seperti itu. Enggak, karena ABK-nya yaitu enggak terlalu hanya di fisik saja, kurang fisik. Mungkin kalau tunanetra kita kan kesulitan mungkin ya, kalau tunanetra atau tunawicara mungkin kita kesulitan untuk memahami berkomunikasi bagaimana, tapi ini masih bisa masih bisa diajak bicara, itu masih seperti itu. Masuk.
sistem pendidikan inklusi di sekolah ini? Biasanya kalau di sekolah kita ini, apalagi kita institusinya dari sekolah negeri, sebenarnya kita mendukung dari pemerintah dengan adanya menyetarakan hak-hak disabilitas. Kita di sekolah kita sangat mendukung dengan adanya kesetaraan, ya, terutama anak-anak yang disabilitas. Bagaimana kita bisa menyediakan sarana kepada mereka supaya mereka bisa belajar dengan baik di sana. Seperti kalau ada yang mohon maaf kakinya kurang baik, jadi kelasnya kita tidak dikasih di kelas yang atas dari kurikulum, emang benar-benar kita bisa dikondisikan di sana. Terus apa lagi ya? Ya prakteknya juga ya kan. Praktek juga kita sesuaikan dengan sekiranya bagaimana contoh di jurusan peternakan. Kalau seumpama peternakan sehingga menggunakan fisik yang mereka secaranya tidak mampu, kita cari praktek yang lain, tapi tidak mengurangi beban atau kompetensi itu tersebut. Jadi mereka masih bisa diandalkan untuk praktek yang lain gitu. Terus bukan hanya dari siswa, kita sebenarnya juga ada beberapa guru yang disabilitas, ada juga yang berkebutuhan khusus yang pakai kursi roda atau motor, ini kita juga ada gurunya malah. Emang benar-benar kita emang mendukung program dari pemerintah itu. Jadi kalau di sekolah kita emang benar-benar sebenarnya kan kalau ingin menyediakan sarana itu kan berkaitannya dengan dana dan sebagainya, seperti ketika kelas yang sekiranya mudah, ramah untuk anak disabilitas, jalannya, untuk penglihatannya atau bagaimana, kan sarananya dananya harus ada, dan itu emang sedikit susah ya. Kita tahu sendiri bagaimana birokrasi kita, emang perlu sedikit dialokasikan bagaimana nanti dari pihak wakas sarana atau yang lain bisa memberdayakan itu. Jadi emang tapi sekarang lagi naik lagi. Kalau dulu emang kita kan kelihatan di sekolah-sekolah kita bahwasanya wis gak, kalau kasarannya ya wis awam tangga podo, ya kan. Padahal kalau sekarang sekolah terutama di negeri ya, apalagi kita SMK Negeri 5 Jember, salah satu sekolah terbesar di Kabupaten Jember, benar-benar memperhatikan bagaimana anak ini mendapatkan pembelajaran yang setara di sana. Kita berusaha sebaik mungkin supaya siswa mendapatkan kesetaraan itu dengan sarana ini sekiranya ramah kepada mereka. Tapi kita tidak bisa langsung tidak mungkin kan langsung ini harus ada ini enggak. Kita perlu proses, dan proses itu perlu waktu. Dan sekarang alhamdulillah trennya lagi benar-benar naik. Pemerintah juga sadar bagaimana disabilitas, kuota pun sudah ada seperti pendaftaran di apapun disabilitas sekarang ada ya, seperti jalur khusus untuk masuk perguruan tinggi, jalur masuk untuk sekolah, jalur untuk penerimaan pegawai negeri, jalurnya pun banyak sekarang. Jadi peluang untuk anak-anak disabilitas sangat terbuka luas, harus percaya diri. Untuk siswa-siswa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, jangan minder karena kalian sudah sangat diperhatikan oleh negara. Jadi saya harap kalian jangan minder dan berani untuk bercita-cita. Itu aja. Terima kasih. Baiklah, itu tadi berita terkait sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial, sehingga perlu adanya penanganan khusus bagi mereka dengan adanya sekolah luar biasa. Namun tak jarang pula anak berkebutuhan khusus juga menerima perlakuan diskriminasi dari lingkungan sekitar, bahkan dari teman sebayanya. Dengan adanya sekolah inklusi, yakni sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, diharapkan mampu menghilangkan diskriminasi serta stigma-stigma yang kurang baik dari masyarakat. Demikian berita inklusi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam inklusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.